Apakah masalah Taiwan akan diserahkan kepada generasi berikutnya? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Presiden China Xi Jinping dalam pidatonya pada peringatan 110 tahun Revolusi China pada tanggal 10 Oktober yang lalu mengatakan, China memiliki tradisi mulia menentang segala perpecahan dan menjaga persatuan. Para separatis Taiwan adalah kendala terbesar untuk penyatuan China dan merupakan bahaya tersembunyi untuk peremajaan nasional. Mereka yang mengkhianati bangsa atau memecah belah negara tidak pernah berakhir dengan baik. Mereka pasti akan ditolak oleh rakyat dan dihakimi oleh sejarah. Begitu terjadi perang di Selat Taiwan, ini akan di luar kendali otoritas Tsai Ing-wen. Negara-negara barat berpikir dengan memicu perang di Selat Taiwan dapat menahan kebangkitan China dan menekan tombol jeda perekonomiannya. Bila demikian, mereka mungkin akan sangat kecewa karena itu hanya bakalan hidup di angan-angan mereka. China dengan jelas mengatakan tentang kemungkinan menggunakan kekuatan militer bila pihak berwenang Tsai Ing-wen ingin menggunakan Amerika Serikat, Jepang, dan sekutunya untuk membantu Taiwan mengancam China. Namun pertanyaannya, apakah Amerika Serikat dan sekutunya berani berkorban? Berhubung dengan kenyataan belum lama ini, Paman Sam tiba-tiba meninggalkan sekutunya di Afghanistan tanpa peduli. Bisakah otoritas Taiwan menjamin Amerika Serikat tidak akan melakukan hal yang sama terhadap mereka? Ataupun bila mereka berani, apakah mereka bisa menanggung konsekuensi perang? Apakah Amerika Serikat masih memiliki kekuatan untuk melawan China secara langsung? Atau bahkan jika Amerika Serikat berani mempertaruhkan nasib negaranya untuk berperang habis-habisan dengan China, apa yang bisa Amerika Serikat dapatkan? Uang, energi, atau kekuasaan? Berdasarkan kutipan Sekretaris Dewan Perwakilan Gabungan Angkatan Laut Amerika Serikat telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan berperang dengan China. Mengapa? Karena Amerika Serikat sekarang sedang mengalami kemunduran. Dengan 28 triliun utang yang tidak akan pernah terlunaskan. Dalam menghadapi krisis utang atau hegemoni dolar yang kian hari melemah atau ekonomi domestik dengan penurunan drastik, inflasi yang merajalela, kenaikan harga barang kebutuhan yang semakin melangit, ataupun konflik ras hitam dan putih yang semakin parah, dan lain sebagainya. Berbagai tanda ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat hanya dapat berdoa, God bless Taiwan. Selain itu, apa hal-hal substantif lainnya yang dapat dilakukannya? Kata beberapa pakar militer senior China. Berdasarkan kekuatan militer, senjata dan peralatan, kualitas militer, dan kemauan berperang rakyat Taiwan, dapatkah Taiwan melawan tentara pembebasan rakyat Tiongkok yang memiliki kekuatan dan pertahanan kedua paling canggih di dunia saat ini? Atau bahkan jika negara imperialis Barat ingin membantu Taiwan, apakah mereka bisa mendekati Selat Taiwan? Di samping itu, opini publik internasional sebagai senjata yang paling sering digunakan Paman Sam. Apakah alasan mereka untuk mencegah reunifikasi China? Bagaimana dunia internasional menilai campur tangan Amerika terhadap masalah rumah tangga orang lain? Secara singkatnya, apakah perang atau reunifikasi secara damai terutama tergantung pada pilihan yang dibuat oleh rakyat Taiwan dan para separatis Taiwan, termasuk seberapa dalam campur tangan kekuatan eksternal, seperti yang dikatakan Presiden Rusia Vladimir Putin, bahwa China tidak perlu menggunakan kekuatan militer untuk reunifikasi dengan Taiwan, karena China memiliki kekuatan ekonomi yang sangat kuat. China juga perlu mempertimbangkan sanksi penuh terhadap para perusahaan internasional lainnya yang bersekongkol dengan separatis Taiwan. Oleh karena itu, China hanya cukup menggunakan blokade ekonomi, kata Presiden berumur 69 tahun yang pernah menjadi agen rahasia Rusia Vladimir Putin. Dari segi strategi khusus, di samping melindungi kepentingan rekan-rekan Taiwan, juga perlu dibedakan aliran dana mana yang diperoleh dari bisnis di China
atau singkatnya dana mana, yang mungkin mengalir ke kantong partai DPP Tsai Ing-wen, yang akhirnya berubah menjadi pembelian senjata dan peralatan dari Amerika Serikat harus diputuskan, termasuk produk pertanian, komoditas kecil, komoditas massal, pariwisata, dan sebagainya. Pokoknya, segala hubungan yang berkenaan dengan pembelian senjata harus diputuskan, kata think tank China. Sebaliknya, China harus sepenuhnya mendukung perusahaan Taiwan dan rakyat Taiwan yang mendukung reunifikasi kedua pihak, melonggarkan saluran bagi orang Taiwan untuk bekerja di China, meningkatkan jumlah pekerja Taiwan di kota-kota metropolis seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, dan sebagainya, memberikan dukungan menyeluruh kepada partai-partai dan patriot non-pemerintah yang mempromosikan reunifikasi nasional di Taiwan, memperkuat introduksi budaya tradisional China, meningkatkan pemahaman masyarakat umum di Taiwan tentang modernisasi China, supaya mereka lebih memahami masa lalu Taiwan. Bahwa China dan Taiwan adalah satu keluarga yang tidak boleh terpisahkan satu sama lain oleh siapapun dan pada saat kapanpun. China adalah harapan satu-satunya bagi Taiwan. Negara-negara barat dan partai progresif demokratik tidak akan memajukan dan memakmurkan rakyat Taiwan. Tampaknya pemimpin China, PLA, dan seluruh rakyatnya telah berkomitmen untuk terus memperkuat patroli udara dan laut di Taiwan. Tentara militer China telah siap siaga, bergantian melakukan patroli kesiapan tempur. Tujuan utamanya adalah untuk menghalangi para separatis Taiwan, sekalian memperingatkan campur tangan kekuatan pihak luar. Pasukan roket yang bersangkutan telah memperkuat pendaratan dan perebutan sasaran latihan pertempuran di daratan. Tentara khusus PLA telah memperkuat latihan penangkapan pemimpin yang presisi, sebagai isyarat bagi pemimpin Taiwan bahwa perang bisa terjadi setiap saat. Secara khusus, China juga telah mempersiapkan langkah-langkah bagi perwira militer Taiwan yang mendukung reunifikasi dan ruang pengembangan karir masa depan mereka ketika kedua selat ini bersatu. Reunifikasi secara damai adalah harapan terakhir bagi China. Namun, pada saat bersamaan, mereka juga telah mempersiapkan berbagai plan A, plan B, ataupun plan C untuk serangan militer. Reunifikasi secara damai adalah hasil paling ideal. Atau sebaliknya, reunifikasi dengan kekuatan militer adalah pilihan yang sangat terpaksa. Ini adalah sikap China yang tidak akan berubah. Pihak otoritas Taiwan saat ini harus membuat pilihan yang tepat. Dan rakyat Taiwan juga harus melihat situasi dengan jelas. Separatis Taiwan dan negara-negara barat bukanlah penolong Taiwan. Campur tangan kekuatan eksternal adalah salah satu pertimbangan paling utama bagi China. Semakin besar campur tangan kekuatan eksternal, akan semakin gila kekuatan separatis, dan semakin besar kemungkinan terjadinya peperangan. Para separatis Taiwan dan campur tangan kekuatan eksternal adalah akar penyebab dan sumber perang di Selat Taiwan, kata salah satu perwira senior militer China. Seperti kutipan mantan duta besar China untuk Amerika Serikat, Bapak Cui Tiankai, tidak ada kompromi untuk segala hal berkaitan dengan kesatuan, kedaulatan, dan integritas wilayahnya. Jadi, rakyat Tiongkok dan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA telah siap menghadapi para separatis Taiwan dan campur tangan negara asing dalam politik, militer, ekonomi, dan diplomatik di masa depan. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!